Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 4 yang beranggotakan saya Ayunika Rostanda dengan NIM 22053066, rekan saya Liderian Akvarel dengan NIM 22087142, Salsabila Putriana dengan NIM 22003144. Kami akan membahas materi mengenai asas-asas dalam bimbingan konseling. Apa itu asas? Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia diartikan sebagai dasar. Tetapi asas dalam pengertian di sini bukan dasar melainkan rukun. Jadi, asas bimbingan dan konseling berarti rukun yang harus dipegang teguh dan dikuasai oleh seorang guru pembimbing atau konselor dalam menjalankan pelayanan atau kegiatan bimbingan dan konseling. Setiap kegiatan selalu ada asas yang dijadikan pegangan dalam melaksanakan kegiatan tersebut. Demikian pula dengan layanan kegiatan bimbingan dan konseling. Ada asas yang dijadikan pegangan dalam menjalankan kegiatan itu. Apa saja bentuk asas-asas dalam bimbingan dan konseling? Yang pertama ada asas kerahasiaan. Asas yang menuntut dirahasiakan segenap data dan keterangan peserta didik yang menjadi sasaran layanan, yaitu data atau keterangan yang tidak boleh dan tidak layak diketahui orang lain. Dalam hal ini, guru pembimbing atau konselor berkewajiban penuh memelihara dan menjaga semua data keterangan itu sehingga kerahasiaan benar-benar terjamin. Asas kerahasiaan ini merupakan asas kunci dalam usaha bimbingan dan konseling. Jika asas ini benar-benar dilaksanakan, maka penyelenggaraan atau pemberian bimbingan akan mendapat kepercayaan dari semua pihak, terutama penerima bimbingan yaitu konseli, sehingga mereka mau memanfaatkan jasa bimbingan dan konseli dengan sebaik-baiknya. Contoh penerapan asas kerahasiaan. Contoh asas kerahasiaan ada seorang konseli yang menceritakan kepada konselor bahwa seorang konselor itu memiliki penyakit HIV yang didapatnya sejak lama. Maka seorang konselor harus bisa menjaga kerahasiaan tersebut agar penyakit konseli itu tidak diketahui oleh orang banyak. Yang kedua yaitu asas kesukarelaan. Asas yang menghendaki adanya kesukaan dan kerelaan peserta didik atau konseli menjalani layanan kegiatan yang diperlukan baginya. Dalam hal ini, guru pembimbing atau konselor berkewajiban membina dan mengembangkan kesukarelaan tersebut. Proses bimbingan dan konseling harus berlangsung atas dasar kesukarelaan, baik dari pihak konseli maupun dari pihak konselor. Konseli diharapkan secara sukarela dan rela tanpa ragu-ragu ataupun merasa terpaksa menyampaikan masalah yang dihadapinya serta mengungkapkan segenap fakta, data, dan seluk-beluk berkenaan dengan masalah itu kepada konselor. Contoh penerapannya yaitu ada seorang peserta didik yang selalu tidak masuk dikarenakan tidak suka pada salah satu mata pelajaran di sekolahnya. Sebagai guru konselor, seharusnya kita harus mengubah sikap perilaku konseli tersebut agar dapat suka pada mata pelajaran tersebut dengan selalu membina dan mengembangkannya. Yang ketiga itu terdapat asas keterbukaan. Asas yang menghendaki agar peserta didik yang menjadi sasaran layanan kegiatan bersifat terbuka dan tidak berpura-pura, baik dalam memberikan keterangan tentang dirinya sendiri maupun dalam menerima berbagai informasi dan materi dari luar yang berguna bagi pengembangan dirinya. Dalam hal ini, guru pembimbing berkewajiban mengembangkan keterbukaan peserta didik. Keterbukaan ini berkaitan dengan terselenggaranya asas kerahasiaan dan adanya kesukaleraan pada peserta didik yang menjadi sasaran layanan kegiatan, agar peserta didik dapat terbuka. Guru pembimbing atau konselor terlebih dahulu harus bersikap terbuka dan tidak berpura-pura. Contoh penerapan asas keterbukaan ini adalah ada seorang konseli yang memiliki sifat tertutup sebagai konselor. Kita harus dapat mengubah konseli ini untuk berbicara secara terbuka dan tidak berpura-pura dalam menceritakan masalah pribadinya sendiri, sehingga konseli dapat berbicara jujur dan merasa nyaman dalam penyampaian masalahnya. Yang keempat ada asas kegiatan. Asas kegiatan
Asas yang menghendaki agar peserta didik yang menjadi sasaran layanan dapat berpartisipasi aktif dalam penyelenggaraan layanan kegiatan bimbingan. Dalam hal ini, guru pembimbing atau konselor perlu mendorong dan memotivasi peserta didik untuk aktif dalam kegiatan layanan kegiatan pendidikan dan konseling yang diberikan kepadanya. Contoh penerapan asas kegiatan ini adalah seorang konselor harus bisa membuat suatu program kegiatan seperti aspek maupun MOS agar konseli atau peserta didik dapat mengenali lingkungan yang baru serta mampu untuk menyesuaikan dirinya dalam lingkungan baru. Nah, berikutnya ada asas kemandirian. Asas yang menunjukkan pada tujuan umum bimbingan dan konseling, yaitu peserta didik atau konseli, sebagai sasaran layanan atau kegiatan bimbingan dan konseling diharapkan menjadi individu-individu yang mandiri, dengan ciri-ciri mengenal dan menerima diri sendiri dan lingkungannya, mampu mengambil keputusan, mengarahkan, serta mewujudkan diri sendiri. Guru pembimbing atau konselor hendaknya mampu mengarahkan segenap layanan bimbingan dan konseling yang diselenggarakannya bagi perkembangan kemandirian peserta didik. Contoh penerapan asas kemandirian. Penerapan asas kemandirian dalam bimbingan konseling adalah memungkinkan individu yang mendapat bimbingan untuk mengambil peran aktif dalam memahami masalah mereka dan mencari solusi. Contoh konselor membantu klien untuk merasa lebih percaya diri dan memiliki kontrol atas kehidupan mereka. Mereka memberikan dukungan agar klien dapat mengambil keputusan yang tepat. Berikutnya asas kekinian. Pendekatan yang mengakui dan merespon pada perubahan zaman, teknologi, serta perubahan sosial dan budaya yang terjadi dalam masyarakat saat ini. Asas yang mengajak untuk selalu mempertimbangkan perubahan dan perkembangan terkini dalam setiap konteks untuk mencapai hasil yang baik. Contoh penerapan asas kekinian. Bimbingan dan konseling di sekolah dapat mengadaptasi kurikulum yang relevan dengan isu-isu terkini yang dihadapi oleh siswa, seperti masalah kesehatan mental, bullying, atau tekanan akademik yang tinggi. Memanfaatkan teknologi seperti aplikasi konseling online, platform daring, atau pesan teks untuk menyediakan layanan konseling yang lebih mudah diakses oleh siswa. Nah, dari penjelasan sebelumnya, dapat kita simpulkan bahwa asas dalam bimbingan konseling merupakan rukun yang harus dipegang teguh dan dikuasai oleh seorang konselor dalam menjalankan pelayanan atau kegiatan bimbingan dan konseling. Dari beberapa asas-asasnya, yang pertama, asas kerahasiaan, di mana konselor harus menjaga kerahasiaan peserta didik atau konseli. Yang kedua, asas kesukarelaan. Konseli harus melakukan proses bimbingan dan konseling atas dasar kesukarelaan dari konseli itu sendiri. Yang ketiga, asas keterbukaan. Konseli harus menyampaikan semua masalahnya secara terbuka dan tidak ada yang ditutupi. Yang keempat, yaitu asas kegiatan. Konseli dapat berpartisipasi aktif dalam penyelenggaraan bimbingan. Yang kelima, asas kemandirian. Ini berarti konselor akan membantu konseli untuk menemukan solusi atau cara untuk mengatasi masalahnya sendiri. Dan yang keenam, asas kekinian. Konselor harus bisa beradaptasi dengan perubahan zaman agar proses bimbingan konseling bisa terjalin dengan mudah. Penting untuk kita ketahui, asas-asas dalam bimbingan konseling harus dilaksanakan dengan baik agar proses bimbingan dan konseling bisa berjalan dengan lancar tanpa adanya gangguan. Mungkin hanya itu penjelasan dari kelompok 4 tentang asas-asas bimbingan dan konseling. Thank you for watching. See you next time. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.